Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan syakirin. Nu'minu bihi imanal muqinin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu awwalul muslimin. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, Bapak Imam, Bapak Kepala Desa, beserta seluruh jajaran yang saya hormati, hadir Bapak di sini. Beserta seluruh tokoh adat, tokoh pemuda baik dari kalangan laki-laki dan perempuan, beserta seluruh masyarakat desa Tarimah, Kecamatan Sindori, Kabupaten Donggala, yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak-banyak nikmat, termasuk juga nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Isra dan Mi'raj ini merupakan suatu penghormatan kita selaku umat Islam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun juga tragedi atau kejadian Isra dan Mi'raj ini 100% di luar akal manusia. Jadi kita walaupun sekolah tinggi, walaupun kuliah sampai S1 hingga S3, ini belum ada satupun teori yang bisa menandingi Isra dan Mi'raj. Bahkan kemarin Bapak Imam, Bapak Kades, saya sempat dapat bocoran dari salah satu sahabat saya yang beliau juga ahli sains dan teknologi, bahwasanya ketika Isra dan Mi'raj ini dipelajari dari sains dan teknologi, maka perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa
itu terhitung dengan kecepatan 300 km per detik. Teknologi secanggih apapun sampai saat ini masih belum ada yang menandingi. Jika seandainya kecepatan itu hanya bisa ditempuh 300 km per jam, insya Allah masih ada teknologi yang menandingi. Tapi Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau tempuh dengan kecepatan 300 km per detik. Satu kedipan mata Bapak Ibu. Kira-kira kalau seandainya masyarakat Taipa punya motor yang kecepatannya seperti itu, naik haji ini 1 minggu bisa 3 kali Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini. Itu kalau hitungannya ahli sains dan teknologi. Tapi kalau menurut hitungannya para ulama, ada seorang sahabat yang namanya Kokok bin Amr. Beliau ini kira-kira kalau zaman sekarang sudah Valentino Rossi. Karena memang ceritanya Kokok bin Amr ini Bapak Ibu pernah mampu melewati serangan panah dari 150 pasukan menaiki kuda. Jadi Kokok bin Amr ini terkenal sahabat yang paling lihai, yang paling hebat di dalam menunggangi kuda. Lah kira-kira kalau sekarang sudah Valentino Rossi. Lah Kokok bin Amr ini Bapak Ibu ketika menempuh perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, beliau ini membutuhkan waktu 1 bulan. 1 bulan. Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj itu diriwayatkan Nabi ini perjalanannya bekas tidurnya itu masih hangat, masih belum dingin. Berarti ada berapa detik? Artinya walaupun ada penelitian dari para ahli sains dan teknologi bahwasanya Nabi Muhammad perjalanan Isra itu ditempuh dengan kecepatan 300 km per detik, itu hanya perkiraan saja, belum bisa dipastikan. Karena seperti sama halnya seperti Bapak dan Ibu. Kita duduk sekarang di sini. Nanti ketika kita berdiri, bekas kita ini masih hangat. Nah ini Isra Mi'raj, sebelum masih dingin nanti sudah sampai lagi di tempatnya. Seperti apa kecepatan Isra Mi'raj? Maka dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, Isra Mi'raj ini dari sekian banyak pelajaran yang harus kita pelajari, yang bisa kita renungkan, yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah satu di antaranya adalah bahwasanya Isra Mi'raj ini murni untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sangat setuju dengan pendapatnya Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat Subhanalladzi asra ini. Kata Ibnu Katsir, yumajjidu nafsah wa yu'azzimu sya'nah li qudratihi ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwa. Isra Mi'raj ini adalah satu-satunya cara Allah membuktikan bahwasanya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika Allah menginginkan itu terjadi. Maka ini tentunya menjadi ujian bagi kita, bagi umat muslim tentunya, ujian tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas Isra Mi'raj ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, 1000% di luar akal manusia. Maka kalau kita berpikir Isra Mi'raj ini menggunakan akal manusia normalnya, kita masuk rumah sakit jiwa, pasti masuk rumah sakit jiwa, karena gak mampu akal kita. Makanya di sini satu-satunya ujian keimanan kita. Ini saya cerita. Manusia pertama kali itu yang mengimani Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad bercerita tentang Isra Mi'raj itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu manusia pertama.
yang mengimani Isra. Makanya Abu Bakar itu mendapat peringkat terbaik dari semua kalangan sahabat. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad bercerita tentang Isra Mi'raj, terutama orang-orang jahiliyah pada waktu itu mengatakan dan menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang yang bodoh dan seorang pembohong. Tapi apa? Ketika banyak orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj karena ini di luar akal manusia, ada sosok manusia yang imannya tanpa retak. Beliau bernama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyatakan, jangankan Isra Mi'raj yang Nabi Muhammad ceritakan, jangankan Isra Mi'raj, tembok, apa bahasa tembok di sini? Tembok, dinding. Jangankan Isra Mi'raj, kata Abu Bakar, dinding yang sudah jelas warnanya putih, sudah jelas warnanya putih, tapi Nabi Muhammad mengatakan itu warna merah, maka saya akan percaya dinding itu warna merah. Ini keimanannya Abu Bakar. Jadi mudah-mudahan kita juga diberikan tingkatan mahabbah kepada Rasulullah seperti mahabbahnya Abu Bakar. Amin Allahumma. Ini Abu Bakar. Makanya ketika Nabi suatu ketika bertanya kepada Rasulullah, kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sifli min hasanatin Umar. Jibril sampaikan kepadaku kebaikan dan keutamaan-keutamanya Sayyidina Umar. Karena kita sejarah mengatakan, sejarah menulis, sejarah mencatat bahwasanya Islam itu besar sejak periodenya Sayyidina Umar. Karena pada waktu itu Sayyidina Umar sedang terang-terangan mendakwakan agama Islam. Kalau Nabi Muhammad kan secara ini masih secara diam-diam. Tapi ketika sudah masanya Abu Umar, Sayyidina Umar, maka Islam ini harus didakwahkan secara terang-terang. Dan termasuk seperti kita saat ini. Bapak Ibu jangan mau jangan percaya ketika ada orang mengatakan menghormati Rasulullah itu tidak harus dengan cara seperti ini. Menghormati Rasulullah tidak harus dengan acara kumpul-kumpul bawa makanan. Jangan percaya kalian itu. Dibodohi Anda ini. Kenapa? Karena kata saya setuju dengan pendapatnya salah seorang ulama yang beliau juga mursyid thariqah, Imam Sadziliyah. Kata beliau, "Alinu bi ta'atikum kama yatadhaharu min ghairikum bil ma'asi." Tampakkan kebaikan kamu, tampakkan ketaatan kamu kepada Allah sebagaimana orang-orang zaman sekarang menampakkan kemaksiatan. Jadi kalau orang-orang, kelompok-kelompok yang lain, para pelaku ahli maksiat secara terang-terangan melakukan maksiat, kenapa kita takut secara terang-terangan melakukan kebaikan? Seperti halnya sekarang, seperti halnya ketika ada acara Maulid Nabi. Saya sangat bersyukur karena di tempat ini, di desa Taripa ini, mohon maaf, saya baru pertama kali Pak Imam di sini. Saya tadi sudah bisik-bisik sama Ustaz Fandi. Ustaz Fandi, ini benar ada orang hidup di sini katanya. Karena agak sepi di sana. Tapi ternyata ketika acara Isra Mi'raj seperti ini, inilah sunnatullah yang sebenarnya. Inilah sunnah Rasul yang sebenarnya. Yang harus kita jaga budaya-budaya seperti ini. Dan saya sangat senang. Ternyata yang ada di dekat makanan adalah anak-anak kecil. Masjid masih bisa diramaikan oleh anak-anak kecil. Maka kata Rasulullah, yang dimaksud dengan imaratul masjid, menghidupkan masjid itu adalah bagaimana masjid ini menjadi sentral, menjadi pusat pendidikan terutama bagi anak-anak kecil. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau anak-anak seperti ini tidak dibiasakan hadir ke masjid, hadir Isra Mi'raj, 10 tahun, 20 tahun ke depan dia tidak akan bisa melanjutkan kearifan lokal. Jelas ya? Maka saya berharap terutama kepada pihak-pihak berwenang, tokoh adat, tokoh masyarakat, utamanya Romisul Korea, Bapak Kepala Desa,
agar bagaimana kita selalu menghormati hari-hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, seperti Maulid Nabi, dengan perayaan yang begitu mewah, yang begitu bahagia. Jangan mau Bapak Ibu ketika dikatakan jangan seperti itu bid'ah tidak seperti itu Bapak. Tadi saya sampaikan tadi, ini terkait dengan hikmah Isra Mi'raj. Tapi saya cerita lagi masalah Sayyidina Umar. Ketika Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sifli min hasanati Umar." Sampaikan kepadaku kebaikan-kebaikan Umar. Kata Jibril, "Ya Rasul, keutamaan Sayyidina Umar itu ibaratnya pepohonan dijadikan tinta dan lautan pepohonan dijadikan pena dan lautan dijadikan tintanya, maka itu tidak akan cukup menulis kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar." Setelah itu Nabi Muhammad penasaran, tanya lagi kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sifli min hasanati Abu Bakar." Kalau begitu kamu sampaikan kepada saya kebaikan-kebaikan Abu Bakar atau keutamaan Abu Bakar. Apa kata Jibril? "Ya Rasul, kebaikan dan keutamaan Sayyidina Umar itu hanya satu dari sekian banyak keutamaan Abu Bakar." Ternyata apa yang menjadikan Abu Bakar ini mendapat peringkat yang utama karena keimanan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini pertama dari sekian banyak hikmah-hikmah Isra Mi'raj. Yang pertama bisa diambil kesimpulan bahwasanya Isra dan Mi'raj ini adalah bukti keagungan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadi ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan terus diberikan kekuatan keimanan oleh Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, yang nomor 2 di ayat itu ada subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ada kalimat alladzi barakna haulahu yang mana di situ mempunyai tafsiran bahwasanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa menjadi satu-satunya tempat di dunia ini yang penuh dengan keberkahan. Kenapa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini menjadi tempat yang penuh keberkahan? Karena pernah disinggahi oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka pelajarannya, di mana ada tempat yang di situ ada orang soleh, pasti tempat itu akan barokah. Jadi kalau desa Tarifa ingin menjadi desa yang barokah, didik anak cucu Anda semua ini menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Apa kata Ibnu Al-Munkadir? Innallaha la yahfadu birijalis soleh waladahu wa walada waladihi wadduwairati allati hawlahu fama yazaluna min hifdin minallahi wa sidrihi. Barokahnya ada orang soleh, maka anak cucunya orang soleh. Bahkan wadduwairati allati hawlahu, tetangga dan lingkungannya orang soleh. Fama yazaluna min hifdin minallahi wa sidrihi, tidak akan pernah lepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekedar sekalian masukan kepada Bapak Kepala Desa, mohon maaf. Kalau Tarifa ingin menjadi desa yang barokah, berikan pendidikan agama yang mapan kepada generasi-generasi anak kecil di sini, pemuda-pemudi di desa Tarifa, agar bisa menjadi orang yang soleh dan solehah. Maka jaminannya 100% desa Tarifa akan menjadi desa yang barokah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bahas 3 saja. Yang 2 masalah keberkahan barusan. Yang ketiga, mungkin para mubaligh, para ustadz, para penceramah yang lain ketika memberikan hikmah Isra dan Mi'raj, yang sering diceritakan adalah pertemuan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Saya persingkat saja. Pada saat tiba di Sidratul Muntaha,
Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril, dan semua ulama, mayoritas ulama menyatakan disitulah Nabi Muhammad baru pertama kali melihat wajah aslinya malaikat Jibril ketika sampai di Sidratul Muntaha. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu yang saya hormati ini, pelajaran penting ketika Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, yang mana Sidratul Muntaha ini adalah dinas, dinyatakan baik dalam Al-Quran maupun hadis dan juga pendapat-pendapat para ulama bahwasanya Sidratul Muntaha adalah lambang kemuliaan dari seluruh tempat yang ada di alam ini. Maka ketika sampai di Sidratul Muntaha, di tepi Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad masih sempat-sempatnya mengajak malaikat Jibril masuk. Coba bayangkan, Anda ketika mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kira-kira masih ingat nggak sama tetangganya? Masih ingat enggak? 1001 Pak. 1001. Apalagi sekarang musim-musim politik. Sekarang ini tidak ada yang baik sebaik para caleg. Betul? Maka saya berharap untuk acara-acara keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj, saya mohon dengan sangat jangan sampai ada perbincangan politik. Kenapa? Karena di ketika Isra Mi'raj, ketika Maulid Nabi, di situ ada perbincangan politik, maka itulah yang dimaksud perusak bagi agama Islam sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu, juga Bapak Kepala Desa dan Bapak Imam, ini saya sedikit cerita. Beberapa bulan yang lalu saya sempat diundang oleh salah satu pengurus syarat dari salah satu masjid acara Maulid Nabi. Saya tidak sebut namanya, saya ceritakan secara umum saja. Dan di situ ada penceramah yang ketika berceramah tentang Maulid Nabi, ternyata di pertengahan ceramahnya justru mengkampanyekan salah satu pilpres. Maka mohon maaf Bapak Ibu, sikap yang saya ambil pada waktu itu, saya langsung keluar dan langsung bakar rokok. Ketika ada salah satu jamaah tanya, Ustaz, kenapa keluar sambil bakar rokok? Kan tidak sopan di dalam sedang ceramah. Yang kurang ajar itu penceramahnya. Acara Maulid Nabi dikotori dengan pilpres. Maka ini yang harus benar-benar kita jaga. Bukan berarti kita tidak mau berurusan dengan politik, tidak. Karena bagaimanapun juga yang namanya politik harus kita ikuti demi kebaikan kehidupan kita, demi kebaikan negara dan bangsa. Tapi untuk acara-acara yang sakral seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj, ini saran saya. Kalau ada penceramah yang ternyata di situ mengkampanyekan politik, Anda tinggal pergi saja. Biar ceramahnya ceramah sendiri. Setuju ya? Setuju. Ini demi menjaga kehormatan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika sampai di Sidratul Muntaha, Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Satu-satunya kenikmatan dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan adalah ketika di mana Nabi Muhammad diperkenankan memasuki wilayah Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa sikap Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, Jibril, ayo ikut bersama saya. Apa kata Jibril? Tidak ya Rasulullah. Inni lam ujawis hadzal maudi. Saya tidak boleh melampaui batas ini ya Rasul. Saya sudah sampai sini saja. Walam yu'mar ahadun, dan tidak ada satupun orang yang diperintahkan bil mujawizati an hadzal mauti ghairak. Ya Rasul, tidak ada satupun makhluk, kata malaikat Jibril, yang diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke Sidratul Muntaha selain engkau ya Rasul. Ini luar biasanya sikap Nabi kita Bapak Ibu. Beliau mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Beliau tidak melupakan ada teman di belakangnya beliau.
Sedangkan kita terkadang hanya bisa makan durian. Kita sudah punya mobil Pajero, tetangga 1, 2, 3 rumah kita sudah tidak, seakan-akan sudah tidak mengenalnya lagi. Betul? Maka ini yang harus kita ambil pelajaran, sekaligus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar bagaimana Bapak Ibu juga bisa memahami bahwa Islam tidak hanya sekedar sholat 5 waktu, bahwa Islam tidak hanya sekedar naik haji, bahwa Islam tidak hanya sekedar puasa di bulan Ramadan, Islam tidak hanya sekedar mengaji Al-Quran, Islam tidak hanya sekedar sholat-sholat sunnah, tapi selain dari itu ajaran Islam juga mencakup bagaimana tata cara kita bersosial dengan masyarakat, bagaimana etika-etika kita kepada tetangga kita, saudara kita. Itu Islam. Kalau bahasanya Al-Quran, hablum minallah, hablum minan nas. Kalau para ulama menyatakan bahwa orang soleh itu adalah hum qaimuna bi huquqillahi wa huquqil ibadi. Kewajiban kita selaku umat Islam itu ada 2. Wajib memenuhi hak-hak kita kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga wajib memenuhi hak-hak kita kepada sesama manusia, baik kepada tetangga, baik kepada sahabat. Maka ada satu makalah, ada satu keterangan dari salah seorang ulama yang sangat alim dan alama. Ketika beliau ditanyakan, wahai Syekh, dosa apa yang memungkinkan atau yang berpotensi besar, yang mudah menjadikan orang itu mati dalam keadaan kafir? Syekh tersebut menjawab, ada 3. Satu adalah tarkus syukri ala iman, meninggalkan syukur terhadap iman. Yang kedua, tarkul khauf alal maut alal khatimah, tidak pernah takut mati. Dan yang ketiga, zulmun ibad, zalim kepada orang lain. Jadi kalau ada orang zalim kepada orang lain, maka di situ masih belum kafah ajaran-ajaran Islam. Maka sering saya menyampaikan, kalau ada orang rajin sholat, rajin ibadah di masjid, tapi tidak baik dalam kehidupan sosialnya, maka itu bukan Islam yang harus kita contoh. Begitu juga sebaliknya, ada orang baik dengan tetangga, tapi justru tidak mau melaksanakan sholat, Islamnya juga tidak lengkap, Bapak. Maka ini tantangan bagi kita, sebagaimana yang sudah dicontohkan langsung oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Di saat beliau mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, beliau tidak pernah melupakan ada satu teman di belakangnya, yaitu malaikat Jibril, yang tetap diajak untuk bisa bersama-sama menikmati kenikmatan itu. Maka kata Nabi, di dalam hadis diriwayatkan, kata Nabi, idza tobahta marokatan. Sebagian riwayat ada yang berbunyi idza tobahta marok. Ini sebagiannya lagi idza tobahta marokatan fa aktsir ma'aha. Kata Nabi, kalau kamu masak daging, masak kuah daging, di sini kuah yang namanya, kuah daging, fa aktsir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Waktu ahid jirona, dan bagi-bagikan kepada tetangga. Ini perintahnya Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan Bapak Ibu ini bawa makanan ke sini bid'ah, Bapak Ibu dibohongi. Karena memang Nabi ini menganjurkan, bahkan memerintahkan kepada kita, karena di situ bentuk lafalnya adalah fi'il amar wa ta'ahad, dan bagi-bagilah, berikanlah kepada tetangga kalian. Ini dicontohkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, kegiatan Isra Mi'raj di masjid, bawa makanan, saling berbagi makanan, saling bertukar makanan, bertukar masakan-masakan yang memang beda selera masakannya, beda ciri khas. Ini sudah benar menurut sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW.
Jadi Bapak Ibu tidak melakukan kesalahan, tapi justru inilah sunnah Rasul yang Bapak Ibu lakukan saat ini, dan ini perlu kita jaga untuk masa-masa depan. Acara Islam, acara Maulid, acara Mi'raj, kok hanya pergi makan-makan, tidak ada masalah walaupun ada orang bilang seperti itu. Ini saya kasih cerita. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, inna na'kul wa la nashbik." Ya Rasul, saya ini kalau makan tidak pernah merasakan keberkahan. Nashbik di situ asal katanya mempunyai arti kenyang, tapi para ulama menafsirkan memaknai ini tidak kenyang tapi berkah. Karena ada orang kenyang tapi tidak berkah, Pak. Ada orang yang makannya banyak tapi tidak berkah. Ada orang yang makannya sedikit tapi berkah. Ketika sahabat mengeluh kepada Rasul, "Ya Rasul, inna na'kul wa la nashbik." Saya ini sering makan, banyak makan tapi tidak berkah. Apa kata Nabi? "Afala ta'kuluna mutafarriqin." Kalau seperti itu berarti kamu itu hanya makan sendirian, kata Nabi. Akhirnya sahabat mengaku, "Iya ya Rasul, makan itu jangan seperti itu," kata ya Rasul. "Fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallaha alaihi yubarak lakum fihi." Kamu itu kalau makan, kata Nabi, minimal makan bersama dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga, atau kamu cari teman untuk makan bersama. Wadhkuru ismallaha alaihi, dan jangan lupa kamu baca bismillah. Maka jaminannya kata Rasul, yubarak lakum fihi, maka kehidupan dan makanan kamu itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seperti ini makan-makan bersama, saling tukar makanan, saling tukar masakan, ini sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu saya harap jangan mau dibodoh-bodohi. Ada orang mengatakan ini bid'ah, ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Justru kita saat ini yang benar-benar murni melaksanakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling terakhir, mudah-mudahan tentunya menjadi cita-cita kita bersama. Kegiatan Isra Mi'raj ini memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan kehidupan kita, keberkahan umur kita, keberkahan ekonomi kita, keberkahan keluarga kita, dan tentunya yang paling tinggi cita-cita kita, mudah-mudahan anak cucu kita, barokahnya Isra dan Mi'raj, ditakdir oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Allahu yuwaffiquna ila ma fi khairil Islam wal muslimin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi